Oke kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya Mang Ucul. Kali ini saya akan membahas sebuah custom ROM ya di Redmi Note 5 atau Wired. Jadi custom ROM yang saya bahas adalah Corvus ya, Corvus OS. Ini udah Android 10, lalu Corvus versionnya di A10.5 stable Wired official. Ini udah paling versi terupdate ya waktu video ini dibuat. Gak tahu kalau kedepannya ada update lagi. Lalu versi kernelnya kernel extended. Untuk build date-nya di tanggal 29 November 2020 ya kan. Oke, untuk tampilannya seperti ini ya kan, sama aja, sama kayak ROM yang berbasis AOSP lainnya. Kita bisa tarik dari bawah ke atas buat masuk menu seperti ini. Oke, untuk aplikasi yang terinstall standar ya kan, ada kamera, lalu ada kalender, jam. Di sini untuk Google Drive nggak ada ya kan. Ini saya install sendiri. Ada radio juga ada. Ini bawaan dari ROM ini. Buat kalian yang mau install ROM ini ada dua versi ya kan. Ada yang GAPS, ada juga yang tanpa GAPS. Saya saranin sih buat install yang versi yang ada GAPS-nya sekalian ya kan, biar nggak ribet. Oke, untuk customisasinya kita bisa masuk ke setelan. Lalu di sini ada Raven Layer. Di sini banyak banget customisasinya. Ada notifikasi juga bisa diatur di sini. Terus ada miscellaneous. Di sini banyak banget, ada rounded corner. Lalu ada Slay Nook mode. Di sini kita bisa aktifkan gaming mode ya. Jadi secara bawaan dia nggak aktif. Ada block sensor. Saya kurang tahu juga fungsinya buat apa. Cuman di sini saya cuman ngeliatin pengaturan Corvus ini ya kan. Jadi saya nggak akan jelasin satu-satu. Gaming mode, lalu kembali di sini ada lock screen item. Di sini juga banyak banget pengaturannya. Ada visualizer, status bar, ada fingerprint auto detection vibration. Jadi kalau kita tempelkan sidik jari, dia akan getar HP-nya. Vibration error juga, kalau sidik jari gak kebaca juga dia akan getar ya kalau error. Lalu di sini ada baterai optimization. Di sini banyak banget customisasinya. Agresif baterai, kurang tahu fungsinya, mungkin buat hemat baterai ya. Auto enable on battery saver, tertulis seperti itu. Lalu ada baterai bar lokasi, kita bisa atur di tengah ataupun di kiri mungkin ya kan. Top seperti ini, hide aja, saya kurang tahu fungsinya. Baterai estimasi, jadi di sini buat perkiraan ya. Oke, kalau kita aktifkan, nanti di sini ada tulisan hingga 0530. Lalu ada baterai icon. Di sini kita bisa atur, ada yang circle itu bulat ya kan, seperti ini untuk baterai iconnya. Lalu ada carrier label, saya kurang tahu juga. Status bar, clock style, di sini bisa atur center, right, jadi bisa di tengah, kiri atau kanan posisi jamnya. Lalu ada data style. Oke, tinggal diatur aja suka hati kalian. Lalu ada traffic indicator. Ini fungsinya buat nampilin data kita ya di atas seperti ini. Lalu ada quick setting. Sini banyak banget, saya kurang tahu juga fungsinya. Silahkan dicoba satu-satu, karena kalau dijelasin satu-satu saya kurang tahu juga fungsinya. Di sini ada button ataupun tombol. Lalu ada navigasi. Di sini ada 3 pilihan ya buat navigasi. Ada navigasi 2 tombol seperti ini. Ya, seperti ini navigasi 2 tombol, lalu navigasi 3 tombol. Seperti ini navigasi 3 tombol. Saya pilih yang navigasi gestur aja karena simple aja ya kan.
Lalu kita bisa atur juga ya di sini buat sensitifnya. Di sini ada sensitivitas yang tinggi dapat mempengaruhi fungsi gestur aplikasi di tepi layar. Oke, untuk customisasinya seperti itu, banyak banget ya kan. Lalu ada power menu, restart, advance restart. Kalau ini buat nampilin di sini, kalau kita aktifkan advance restart di sini akan hilang ya kan. Oke, lanjut ke tema. Di sini ada temanya juga. Kita bisa atur temanya ya kan. Misalkan ini atur warna ya kan. Kita warna kuning seperti ini. Apply aja di bawah. Ya, otomatis di sini akan kuning seperti ini. Ya. Ya, ininya juga kuning sampai sini pengaturan ini. Oke, saya pilih yang hitam aja seperti ini. Aduh, ada font di sini banyak banget, ada tema. Google Dark juga ada, nanti dia akan hitam kayak dark mode ya kan ya. Oke, setelah itu kita masuk baterai. Di baterai kita ada penghemat baterai adaptif, lalu smart charging. Kita bisa aktifkan ataupun nonaktifkan. Seperti ini ya tampilan baterainya. Untuk konsumsi baterai saya belum bisa review karena saya baru install ya kan. Lalu ada tampilan. Di sini ada lock screen timeout, waktu tunggu layar, ada fokus ke layar. Saya kurang ngerti juga. Mungkin ini fungsinya biar kamera depan bisa deteksi ya kalau kita pakai HP. Nanti HP-nya nggak mati ya. Misalkan kita lagi baca artikel, jadi HP-nya otomatis nggak mati. Ada rotation, saya kurang ngerti juga fungsinya. Ukuran font juga bisa diatur. Lebar terkecil DPI, tampilan layar kunci, gaya layar kunci, ambient wake gesture, saya kurang tahu juga. Lalu ada gaya wallpaper. Di sini ada, kita bisa atur ya kan. Jamnya mau yang mana, misalkan yang ini kita coba terapkan. Oke, udah diterapkan. Kita lihat otomatis jamnya akan berubah seperti ini ya kan. Buat di lock screen, referensi drift game. Nah, ini saya kurang tahu juga fungsinya. Mungkin buat mengoptimalkan performa ya kan. Di sini karena ada Antutu, Mobile Legends, lalu ada PUBG juga ada. Saya kurang tahu fungsinya. Buat kalian yang tahu boleh ya ditulis di kolom komentar. Oke, untuk tampilan seperti itu. Ada suara. Di sini standar aja ya kan. Kita bisa aktifkan atau hidupkan. Saya pilih matikan aja. Suara sentuhan, getaran saat disentuh. Lalu kita masuk ke keamanan. Di sini untuk sidik jari aman ya kan, nggak ngebug. Saya coba 1-2. Agak lambat ya kan. Oke, mungkin tangan saya basah. Oke, saya coba sekali lagi. Ya, agak kurang cepat, tapi yang penting intinya bisa ya kan, di ROM ini nggak ngebug. Lalu ada fast unlock, di sini juga ada. Atau buka kunci dengan wajah ya kan. App locker saya kurang tahu fungsinya. Oke, lalu di sini ada Xiaomi Pad. Di sini ada headphone gain. Jadi kita bisa atur. Misalkan suaranya kurang kencang, kita bisa tambahkan di sini. Lalu ada mic gain. Di sini fungsinya sama aja ya kan, buat kalau kita record audio. Jadi audio yang ke record tambah kencang. Ada Mi Sound. Ini buat equalizer. Sama aja, ini fitur MIUI ya kan. Mungkin karena fiturnya MIUI jadi dinamai Xiaomi Pad. Lalu di sini yang paling penting adalah FPS info ya kan. Jadi kita bisa nampilkan FPS di sini di atas sini.
Ini berguna banget buat kalian yang suka main game ya kan. Kalau mau lihat FPS di sini, kita bisa aktifkan FPS. Lalu ada backlight dimmer, saya kurang tahu juga fungsinya. Lalu ada display kalibrasi atau calibration, saya kurang tahu. Oh, ini bisa diatur ya kan, tinggal diatur sesuai mata kalian. Oke, saya pilih default aja. Ambient display gesture, kurang tahu juga fungsinya. Ada sistem gestur, ini sama aja navigasi ya, sama yang kayak yang tadi. Adaptive. Oke, lalu masuk ke sini untuk perekam layar. Di sini nggak ada ya kan. Oh, buat aktifin ini kita bisa masuk ke, kalau kalian bingung ini kan nggak bisa disentuh ya kan, kita masuk ke ini, ke setelan, lalu ke Raven layar ini, lalu masuk ke status bar ya, yang bawah ini status bar. Lalu pilih quick setting. Di sini kita matikan career group. Ya, setelah mati kita coba buka, lalu pencet ini dan bisa ya kan. Kita coba CPU info, gaming mode juga ada, AOD, lalu mode fokus, perekam suara, ada perekam layar. Kita coba buat perekam layarnya ya kan. Di sini karena dia nggak ada aplikasi perekam layarnya, cuman di sini ada di bagian pintasan ini ya kan, bagian atas sumber suara. Cuman dikasih dua pilihan ya kan, ada sistem suara dan mikrofon. Lalu orientasi, ada otomatis, portrait, landscape. Untuk frame rate ya sampai 60 fps. Ini simple banget ya pengaturan screen recordernya. Oke, mungkin segitu aja dulu ya kan review Corvus OS di Redmi Note 5. Ini yang versi 10.5 stable ya kan ya. Jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.